Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. 9E Bisa. Tepuk tangan untuk kita. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita cek kebersihan kelasnya dulu. Silahkan dicek bawah meja kursinya. Kalau ada sampah silakan bisa dibuang sampah dulu. Oke, silakan duduk kembali Mbak Tania. Oke, kelas kita sudah bersih ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mas Akbar boleh minta tolong dipimpin berdoa? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Oke, terima kasih Mas Akbar. Selanjutnya Bu Nur cek kehadiran guru. Oke, ada yang tidak masuk? Oke, saya cek dulu ya kehadirannya ya. Oke, ya. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baiknya. Selanjutnya seperti biasa, Bu Nur tidak lupa mengingatkan anak-anak untuk menaati kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ya. Minta tolong Mbak Nareta bisa dibacakan. Kesepakatan kelas. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Tidak menimbulkan kegaduhan. 3. Berbicara dengan bahasa yang sopan. Terima kasih Mbak Nareta. Jadi itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat dari awal tahun ajaran ya. Oke? Ya, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk merelaksasi diri dulu ya. Biar pikirannya tenang, nyaman, otaknya fresh sehingga lebih fokus mengikuti pembelajaran. Ya, anak-anak posisikan badan kalian pada posisi rileks. Duduk tegak namun masih dalam posisi rileks. Kedua tangan diletakkan di atas paha dan kaki menyentuh lantai. Pejamkan mata anak-anakku semuanya. Selanjutnya, jika badan kita sudah rileks, tarik nafas perlahan melalui lubang hidung. Rasakan udara nyaman yang membuat pikiran kita lebih tenang, hati kita lebih nyaman. Sekarang buka mata anak-anakku semuanya. Ya, anak-anak, itu tadi adalah teknik stop ya, yang bisa mengembalikan relaksasi diri kita supaya anak-anak bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kita review materi yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Pergeseran sahabat apa Mbak? Translasi. Ya, pergeseran atau translasi. Ya, pada materi pergeseran, pada bidang koordinat itu bisa bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Oke, nah selanjutnya untuk mencari bayangan dari translasi itu rumusnya apa? X plus A, Y plus B. Ya, X plus A, Y plus B. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang pencerminan. Nah, siapa yang hobinya berkaca? Nah, oke, kelihatannya semua cewek-cewek satu hari bisa beberapa kali berkaca ya. Nah, selanjutnya, nah ternyata yang laki-laki juga tidak mau kalah. Biasanya
ya. Kemudian kalau pencerminan berarti kita bisa melihat apa? Melihat bayangan kita. Kalau kita bercermin itu tujuannya untuk apa? Kalau bercermin tujuannya untuk apa? Biar rapi. Iya, biar rapi. Ada lagi tujuan lain? Oh ya, jadi kalau kita mau berangkat sekolah itu sebaiknya bercermin dulu. Nah, biar bisa ngecek sudah rapi atau belum. Terus atributnya ada yang lupa, belum dipakai atau tidak. Seperti itu ya. Nah, jadi kita berangkat sekolah itu sudah cantik, sudah ganteng, semuanya lengkap. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menemukan bayangan dari percobaan titik yang direfleksikan dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan rumus dari berbagai percobaan transformasi geometri refleksi. Selanjutnya, cara yang akan ditempuh. Jadi hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar anak-anak semua. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nanti berdiskusinya sesuai dengan yang gaya belajarnya sama, seperti itu. Lanjut. Penilaian yang diambil adalah penilaian sikap. Nah, jadi nanti sikap kalian selama pembelajaran itu dinilai. Selanjutnya tes tertulis, ya. Selanjutnya ada unjuk kerja. Berarti nanti dari presentasi kalian juga dinilai seperti itu, ya. Berarti hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke, kalau sudah siap beri kuno tepuk satu. Oke, ya. Kembali ke materi. Gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Bayi sedang bercermin. Gambar kedua. Masih. Nah, dari dua gambar itu, kalian pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau bercermin bukan melihat lagi, tapi kita selalu melakukannya. Seperti itu ya. Lanjut. Apakah ada bayangannya? Ada. Yang bayi yang bercermin itu ada bayangannya. Kemudian itu masjid karena bawahnya ada airnya, jadi dia terlihat bayangannya. Nah, kemudian bagaimanakah bentuk bayangannya dengan benda aslinya? Sama ya. Jadi arti sekarang sudah siap diberi masalah. Masalah kita adalah, jika aku ada di suatu tempat, kemudian dicerminkan, di manakah bayanganku? Nah, dia. Jadi hari ini anak-anak akan berdiskusi. Nanti satu kelompok isinya 4 anak, sesuai dengan gaya belajar yang kemarin sudah diketahui. Paham? Nah, sekarang bisa mulai membentuk kelompok. Kursinya dibalik saja, mejanya nggak usah dibalik. Silahkan membentuk kelompok. Kursinya dibalik. Nah. Sekarang anak-anak sudah berkumpul sesuai kelompoknya tadi, yang visual, audio, dan kinestetik. Setelah ini akan Bu Nur bagikan LKPD. Kinestetik yang mana? Oke, kinestetik. Visual. Visual ada di mana? Visual? Oh, visual. Ya. Kemudian untuk masing-masing kelompok ada alat peraga
Untuk visual dapat alat peraga papan paparasi, papan transformasi. Ini perlengkapannya. Selanjutnya untuk kinestetik ada alat peraga berupa tali kapiah, gunting, dan spidol. Kemudian untuk audio, satu kelompok boleh mengeluarkan 1 HP. Nah, untuk media pembelajarannya. Sekarang coba perhatikan dulu instruksinya, ya. Jadi anak-anak semuanya sudah pegang LKPD masing-masing. Ya, masing-masing ada tulisannya audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Ya, cara mengerjakannya perhatikan. Nanti ditulis dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Ya, pada halaman pertamanya ya. Kemudian untuk audio, cek ada instruksinya. Simaklah dan pahami materi pada video link YouTube. Nah, jadi nanti kalian membuka link YouTube itu, kemudian mengerjakan LKPD-nya sambil menyimak materi pada link YouTube tersebut. Ya, kemudian yang ada masalah yang ada pada LKPD dikerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya visual. Visual dicek. Visual ada tulisannya. Kerjakan materi pada LKPD dengan bantuan papan paparasi. Ya, jadi kalian nanti bisa praktekkan pada papan paparasinya. Nah, sehingga sampai menemukan rumus yang diharapkan. Kinestetik nanti langsung praktek di depan ubin, ya, dengan bantuan kapiah tadi dan spidol, gitu ya. Jadi langsung praktek di benda nyata seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan bisa mulai bekerja. Kinestetik langsung menempatkan diri. Suhu X-nya mana? Ya, suhu X-nya bisa ditulis dulu X. Nah, Y-nya bisa ditulis. Oke, suhu Y. Ya, terus bilangannya ditulis. Lalu nanti dipraktekkan. Iya. Oh ya, yang titik C kamu menentukan titik sembarang. Jadi kamu mau posisi di mana aja boleh, gitu ya. Oke, silakan dicoba ya. Ya, coba. Ini pencerminan terhadap garis miring sama dengan itu, sama dengan 3. Ini asalnya mana? Sampai kesimpulan. Ya. Bisa? Sudah pada selesai? Oke ya. Kalau sudah selesai, ya waktunya presentasi ya. Nah, ya silakan beri kesempatan. Mana yang mau presentasi dulu? Oke, kinestetik. Silakan maju. Tepuk tangan untuk kinestetik.
cermin. Sini ya, 0,0 ya. Kemudian titik A min 3,0. Min 3,0 bisa menempatkan diri ya di sini. Kemudian Maka diperoleh bayangan 3,0. ya, nah di situ. Oke, ini adalah pencerminan terhadap titik pusat. Kesimpulannya, Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap tubuh X, maka bayangannya adalah X, min Y. ya, oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio Tori 1 ingin mempresentasikan pencerminan terhadap garis Y sama dengan Y. Jika garis Y sama dengan X adalah cermin, kemudian titik A 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan A aksen 2,5. Jika garis Y sama dengan X adalah cermin, kemudian titik C min 7,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan C aksen min 2,7. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Tepuk tangan untuk audio. Lanjut visual 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 3 ingin mempresentasikan pencerminan terhadap titik H, K. Jika 4, min 3 adalah cermin, kemudian titik C 1, min 3 dicerminkan terhadap tersebut tadi, maka diperoleh bayangan C aksen 7, min 3. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap titik H, K, maka bayangannya adalah 2H min X, 2K min Y. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditempel hasilnya? Ya, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih kelompok visual 3. Semuanya sudah presentasi ke depan. Ya, bagaimana? Menyenangkan hari ini? Sekarang kita kasih feedback. Ya, silakan duduknya kembali menghadap ke depan. Tepuk satu. Ya. Nah, tadi sudah ada berapa kelompok? 7 kelompok ya yang maju presentasi di depan. Nah, kemudian refleksinya apa? Yang pertama untuk kelompok kinestetik. Jadi kinestetik itu sukanya gerak. Maka tadi praktek langsung di depan, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya sudah bagus, sudah bisa menentukan titik dan bayangannya. Kemudian sudah bisa merumuskan hasil pencerminannya. Ya, evaluasinya apa? Evaluasinya tadi masih ada 1, 2 yang bingung. Titiknya di mana ya? Gitu ya. Nah, mungkin karena ini medianya ubin yang kotaknya terlalu besar, gitu ya. Dan ada batasannya meja-meja. Nanti kelompok kinestetik bisa mencoba lagi di rumah biar lebih lancar, gitu ya. Oke, secara keseluruhan sudah bagus. Visual 2 juga sama.
sudah bisa menerapkan apa yang diminta pada LKPD, diterapkan ke dalam papan-papan resi. Nah, kemudian sudah menemukan bayangannya dan menemukan rumus akhirnya dari pencerminan itu apa, ya. Oke, tepuk tangan untuk visual 2. Terakhir audio 3. Audio 3 sudah bagus juga, sudah bisa menangkap materi, menentukan bayangannya, dan menghasilkan rumus dari pencerminan. Tepuk tangan untuk audio. Jadi apa yang tadi kita presentasikan itu semuanya sudah dapat merumuskan rumus-rumus pencerminan, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi tadi? Ya, Mbak, gimana? Berarti hasil jawabannya visual, audio, dan kinestetik itu sama ya? Ya, ya. Jadi tadi sebenarnya materinya audio, visual, kinestetik itu sama. Nah, sehingga hasilnya juga sama. Cuma caranya saja yang beda, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya? Berarti mencari bayangan pencerminan dan macam-macam ya? Ya, nah itu. Tadi caranya bisa macam-macam. Dari yang kita lakukan sudah berapa macam tadi? Sudah 3 macam. Nah, ada yang pakai paparazzi, ada yang langsung praktek di UPIN, ada yang pakai video. Nanti kalian bisa eksplor lagi dengan mencari cara lain di Google. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Sudah paham? Oke. Nah, intinya dari kegiatan kita hari ini, jadi apa sih pencerminan itu? Ya. Mas, Usaha untuk mengetahui bayangan. ya, usaha untuk mengetahui bayangan. Tadi ada titik. Nah, di manakah bayangan itu? Gitu ya tadi ya. Oke, betul. Lanjut. Memindahkan titik atau objek dengan memindahkan bayangan tersebut. Oke, nah, betul ya. Itu adalah pencerminan. Nah, sifat-sifat pencerminan. Sifat pencerminan itu bentuk benda asli dengan bayangannya adalah sama, ya. Kemudian jarak titik terhadap cermin itu juga sama jarak cermin terhadap bayangannya. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik terhadap bayangannya selalu tegak lurus. Nah, itulah sifat pencerminan. Yang terakhir, pencerminan terhadap titik H, K, yaitu 2H min X, 2K min Y. Nah, itu tadi rumus-rumus pencerminan yang sudah kita temukan. Oke, apa hikmah yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Kalau kita tadi bercermin, akan tahu apanya? Bayangannya. Sama halnya dengan kebiasaan kita dalam kehidupan. Nah, jika kita terbiasa berbuat baik, maka kita juga akan memetik kebaikan. Seperti itu. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat, maka kita juga akan menerima kejahatan. Maka, ya, good habits, good life. Artinya apa? Kebiasaan baik akan menghasilkan kehidupan yang baik. Maka lanjut. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan utarakan perasaan kalian pada sticky note, lalu tempelkan pada LCD di depan. Oke. Bisa tulis satu kata apa yang kamu rasakan hari ini. Ada yang belum dapat? Kurang satu. Oke. Sudah? Silakan. Oke, alhamdulillah bahagia loh, satu semua. Ya, pelan-pelan. Ya, oke, terima kasih perasaannya hari ini membuat Bunda bahagia juga. Alhamdulillah kita punya perasaan yang sama, bahagia semuanya. Ya,
kerjakan untuk mengecek seberapa paham anak-anak semuanya pada materi pencerminan tadi. Lembar soalnya boleh diolet-olet, kemudian dikasih identitas, nama, kelas, nomor absen. Boleh dikasih caranya di situ. Identitasnya bisa ditulis dulu. Waktunya 10 menit, tidak usah terburu-buru. Nah, sambil mengingat-ingat tadi. Boleh diolet-olet, soalnya boleh diolet-olet. Oke, sudah selesaikah semuanya? Oke, mari kita cek bersama-sama. Oke, rumusnya apa? Pencerminan dari suku X, rumusnya adalah X, min Y. Berarti di sini X-nya 3, masukkan lagi min ketemu min, jadi plus. Nah, maka jawabannya 3,2. Siapa betul? Oke, paham semuanya. Lanjut. Nanti utang 4 dibayar 3. Min 1. Maka jawabannya adalah B, 2,-1. Siapa sama? Oke, ada yang salah? Salah Mas Gilanya. Oke, bisa dikumpulkan. Bantu salah satu, Mbak. Bisa dikumpulkan? Ya, terima kasih. Oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang? Ya, ada yang pusing. Kalau pusing normal, berarti otaknya bekerja, gitu ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang rotasi. Seperti itu ya. Ya, kita bermain-main seperti ini lagi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mas Bara, kita tolong berdoa. Sebelum kita masuk ke pelajaran siang hari ini, kita berdoa agar diberikan manfaat. Doa dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.